Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala muallifu kitabi Tanwiril Qulub Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi nafa'anallahu bi'ulumihi wa hikamihi amin. Berkata beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, penyusun kitab fikih Tanwirul Qulub, semoga Allah memberikan kepada kita kegunaan dari ilmu-ilmu beliau dan kebijaksanaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu lan mustahil ing atase Gusti Allah azza wa jalla apa anane Allah taala, Allah azza wa jalla iku ajizan kang apes, tidak masuk akal atas Allah azza wa jalla bersifat bahwa dia berada dalam keadaan lemah atau tidak mampu. Mustahil Allah menjadi tidak mampu, menjadi yang bersifat tidak mampu. Ini mustahil. Wa kaunuhu lan mustahil apa anane Allah iku karihan kang kapeksa. Mustahil juga bagi Allah, artinya tidak masuk akal bagi Allah bahwa Allah terpaksa atau tidak bebas terikat oleh selain Allah, misalnya oleh makhluk, dipaksa oleh makhluk. Ini mustahil bagi Allah. Wa kaunuhu lan mustahil ing atase Allah apa anane Allah iku jahilan kang ora ngerti. Mustahil juga bagi Allah bersifat tidak mengetahui. Sebagaimana yang kita ulas dahulu, Allah tentu mengetahui apapun. Dari makhluknya ini tentu mengetahui. Bagaimana tidak mengetahui? Long Allah itu Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam. Semuanya ini, alam semesta ini, apapun itu, benda maupun keadaannya benda, apapun itu, yang mengadakan, mewujudkan, menciptakan hanyalah Allah azza wa jalla. Nah, yang menciptakan yang mesti tahu, ukurannya tahu, warnanya tahu, waktunya tahu. Yang menjadikan waktu juga Gusti Allah. Jadi Allah maha tahu akan semuanya, itu pasti. Yang menciptakan semuanya itu adalah Gusti Allah. Wa kaunuhu lan mustahil ing atase Allah apa anane Allah iku mayyitan, zat kang ora gesang, zat kang mati. Tidak mungkin Allah bersifat menjadi zat yang mati. Pasti Allah itu maha ada. Buktinya antara lain adanya alam semesta ini. Kita tahu persis semua alam semesta ini, kelihatan, kita tahu semua, nyata ini ada. Kalau alam semesta kelihatan ada seperti ini bukti bahwa Allah pasti ada. Karena nggak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya, itu nggak mungkin, mesti ada yang mengadakan.
Lah kalau yang mengadakan alam semesta ini kok mati, ya alam semestanya menjadi nggak jalan, nggak bergerak, itu mustahil. Nyatanya alam semesta terus berjalan, terus menjalani keadaan keberadaannya. Tuh. Berarti Allah mustahil bersifat mati. Wa kaunuhu lan mustahil apa anane Allah iku asamma zat kang budak. Mustahil bagi Allah bersifat tuli alias tidak mendengar, tidak mengetahui rinciannya bunyi maupun suara. Nah, suara dan bunyi yang menciptakan ya Gusti Allah. Bahkan istilah-istilah di dalam suara ini, suara apa, ini bunyi apa, bunyi macam-macam bunyi itu yang menciptakan macamnya juga Gusti Allah sendiri. Berarti Allah pasti maha mendengar terhadap bunyi-bunyi itu, terhadap suara, terhadap bunyi. Semuanya ini Allah maha mendengar. Kemudian wa kaunuhu lan mustahil apa anane Allah iku a'ma zat kang wuta. Mustahil bagi Allah buta, tidak melihat. Pasti Allah melihat. Wa kaunuhu lan anane lan mustahil apa anane Allah iku abkama zat kang bisu, tidak mampu berbicara, tidak mampu berfirman, tidak berfirman. Nggak mungkin Allah ketika menghendaki satu kejadian, Allah akan berfirman kun fayakun, maka terjadilah kejadian itu. Lah padahal kejadian ini kita lihat secara kasat mata, terus menerus per detik ini kejadian terjadi terus. Seluruh dunia di galaksi kita maupun di luar galaksi kita ini kejadian terus ada. Jadi andaikan Allah tidak berfirman kun fayakun ya tidak ada loh kejadian-kejadian itu. Kejadian-kejadian itu ada di kun fayakun oleh Allah, dan ini loh terus-menerus terjadi adanya itu. Berubah terus per detik. Nah itu belum kita memahami bahwa perubahan yang per detik terjadi ini seluruh dunia. Jadi apapun ini, dari dunia hewan, dunia tumbuhan, dunia air, dunia udara, semuanya. Nah maka tidak masuk akal sama sekali diandaikan Allah itu tuli. Diandaikan Allah itu bisu, tidak berbicara, tidak berfirman. Nah, kemudian apakah kemudian Allah firman itu kun fayakun ada bunyinya itu ya? Tidak. Nanti kita harus ingat bahwa firman Allah itu tanpa suara, tanpa bunyi, tanpa lafaz. Tidak seperti kalamnya manusia. Jadi Allah itu bukan berbicara tapi maha berbicara. Jadi bicaranya tidak seperti berbicaranya manusia. Tidak seperti berbicaranya makhluk. Nah, diandaikan itu kalamnya itu yang berkait dengan kejadian itu ditulis menjadi dibahasakan, itu menjadi seperti kun fayakun. Itu diandaikan menjadi bahasa dunia, bahasa manusia. Lah hakikatnya kalam Allah ya tidak ada suaranya. Ta'ala, kata penyusun Tanwirul Qulub selanjutnya,
ta'ala maha luhur sapa Allahu Allah an dzalika saking mengkono-mengkono sifat mustahil uluwan kelawan maha luhur kabiron kang agung. Allah bersifat maha tinggi dari segala keadaan-keadaan mustahil tadi dengan ketinggian yang seagung-agungnya. Artinya Allah jauh lebih tinggi daripada sangkaan-sangkaan bahwa Allah bersifat tuli, Allah bersifat tidak berbicara, Allah bersifat, maksud saya Allah tidak berfirman, itu semua Allah maha tinggi dari itu. Jadi Allah itu pasti maha berfirman, Allah itu pasti maha mengetahui, Allah itu pasti maha melihat. Nah di sini ada kata-kata ta'ala an dzalik. Jadi Allah maha tinggi dari semua sifat-sifat mustahil itu. Ini kita menjadi faham makna ta'ala. Kata-kata ta'ala ini sangat tersohor, ini sangat terkenal untuk diucapkan, sangat berlaku dalam pengucapan sehari-hari. Nah ternyata maknanya ta'ala ini adalah Allah itu lebih tinggi, Allah itu jauh dari persangkaan yang rendah. Nah, bukan Allahnya tinggi bisa dimateri, bukan. Allah maha tinggi secara maknawi, itu maha tinggi dari persangkaan-persangkaan rendah, dari sifat-sifat rendah, dari penggambaran-penggambaran yang itu rendah. Bagi Allah itu berarti merendahkan ketuhanan. Contohnya ya tadi, mungkin ini Allah tidak mendengar ini. Nah itu namanya merendahkan Gusti Allah. Allah itu maha mendengar, gak pernah tidak mendengar. Lawang yang membuat bisik-bisik, yang membuat lirih, yang membuat bunyi-bunyian yang begitu rendah intonasinya itu Gusti Allah semua. Kok orang bisa mengatakan ini paling Allah ini tidak mendengar? Itu salah, itu penghinaan kepada Allah. Ta'ala Allahu an dzalik. Allah maha tinggi dari persangkaan yang rendah seperti itu, persangkaan yang negatif seperti itu. Contohnya lagi, Allah dikatakan bersifat mempunyai putra. Nah ini juga ta'ala Allahu an dzalik. Allah maha tinggi dari persangkaan yang salah seperti itu. Persangkaan apa? Persangkaan manusia yang menduga bahwa Allah itu mempunyai putra, mempunyai, melahirkan, Allah melahirkan, Tuhan melahirkan, dan sebagainya. Kemudian Tuhan bosan itu. Nah itu juga gimana? Itu juga ta'ala Allahu an dzalika. Bosan dari melihat, bosan dari mendengar keluh kesah, bosan dari mengabulkan doa, bosan dari menolong, bosan dari membantu makhluk-makhluknya. Ini bagaimana ini kok Allah disifati bosan? Ta'ala Allahu an dzalik. Allah maha tinggi dari bersifat bosan. Artinya maha tinggi ini tinggi apa? Bosan tadi keadaannya di tempat yang rendah. Allah maha tinggi dari kerendahan itu, dari hal yang rendah itu. Allah lebih luhur, lebih mulia, lebih tinggi dari sifat rendah itu. Dalam hal ini yang lebih tinggi daripada bosan, jadi Allah maha melihat,
Allah Maha menolong, kata lain menolong, membantu. Allah Maha menunjukkan, Allah Maha mendengarkan doa. Nah, itu. Jadi boyau kita ini hati-hati dalam berkata, yang mana kata-kata itu bisa menggiring orang yang berkata pakai itu. Jadi artinya orang pakai omongan. Dalam memilih omongan ini supaya hati-hati, karena pilihan kata yang tidak tepat itu akan menggiring orang yang mengucapkannya menjadi tidak tepat pula, menjadi tidak benar pula, tergiring oleh omongannya sendiri. Maka kalau omong itu boyau yang hati-hati. Antara lain kehati-hatian dalam bidang tauhid ini, nggak usah nambah-nambahi sifat Allah. Sifat Allah yang sudah ada, ya kita ucapkan seperti itu saja. Nggak usah nambah-nambah, tambah-tambah. Sifat bosan, sifat kok aneh-aneh itu. Itu kreatif memang, tapi itu dalam bidang menata keyakinan yang ulama antara lain menata keyakinan umat itu dengan cara mengajarkan ilmu tauhid ini, kreatifan atau kreativitas dalam memunculkan kata-kata yang menyifati Allah itu, untuk menyifati Allah itu justru counterproduktif, tidak berguna, itu malah mengganggu, malah menghambat pemahaman atau pengenalan hamba kepada Tuhan mereka, gara-gara mensifati Allah dengan kata-kata yang tidak berlaku dalam mensifati Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maupun di dalam kalam asar, kalam para ulama-ulama, para sahabat atau para ulama salaf. Itu nggak perlu. Jadi nggak usah kreatif dalam urusan hal-hal yang bersifat mengenal Allah. Itu gunakanlah apa yang sudah dilakukan oleh para ulama itu saja, menggunakan bahasa yang biasa digunakan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam kalam para ulama. Demikian makna ta'ala. Saya ulangi, berarti Allah Maha Tinggi dari persangkaan mengenai sifat Allah yang sifat itu rendah. Nah, siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang rendah? Yaitu orang-orang yang belum mengenal Allah. Allah Maha Tinggi dari sifat yang rendah karena Allah Maha Tinggi. Al-Aliyyu Al-Kabiru, Maha Tinggi dan Maha Agung. Demikian, semoga banyak manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.